Maka dari itu saya berambisi sekali untuk menjelaskan keimanan Islam kepada orang-orang Kristen supaya tidak menyimpang jauh imannya. Tetapi ketika saya membaca sebuah majalah rohani orang Kristen, di situ saya temukan penjelasan seorang pendeta yang menguraikan tentang keesaan Tuhan yang diambil dari Ulangan 6 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad, yang artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian waktu itu saya baca. Ternyata orang Kristen sendiri tidak mengimani bahwa Allah itu tiga. Tidak seperti yang saya bayangkan selama itu. Jadi sebelum saya pergi untuk mengislamkan orang Kristen, saya memutuskan terlebih dahulu untuk mempelajari tentang iman orang Kristen yang sebenarnya. Coba kau hitung, ada berapa yang duduk di singgasana? Ditambah satu yang dilambangkan dengan burung. Esa dari mana? Jelas-jelas 3 person. Baca Alkitab Perjanjian Lama. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Ali Imran ayat ke-12. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Dari situ saya bertambah semangat untuk mengkaji lebih dalam pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas. Yang saya bacakan langsung aja surat Al-Fatihahnya demikian bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bunyi Al-Fatihah. Demikian bunyi surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Itu bunyi surat An-Nas. Nah, perlu saudara ketahui di mana penekanan surat Al-Fatihah terletak pada ayat yang kelima dan yang keenam, yang mana manusia diperintahkan untuk menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah saja, supaya manusia diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah, jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan apakah yang saya minta ini? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di manakah jawaban mengenai tentang permohonan atau permintaan supaya saya diberi petunjuk jalan yang lurus itu? Maka pada waktu itu saya buka-buka pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kau stop di situ? Antas kau jadi kafir. Terus, ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Temukan jawaban permohonan saya mengenai tentang permintaan diberi jalan yang lurus. Wa innahu la'ilmu lisya'ati fala tantaruna biha wa tabi'uni hadas siratum mustaqim. Wa innahu la'ilmu lisya'ati. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Fala tantaruna biha, dan jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Wa tabi'uni hadas siratum mustaqim, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu artinya, yaitu di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Jadi jawaban yang saya mohon terletak di sini bahwa saya minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah dalam pernyataan surat Al-Zukhruf ayat yang ke-61 yang berbunyi, Wattabi'uni hadas siratum mustaqim, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus.
Ya, Allah sudah memberikan jawaban kepada saya untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Wa tabi'uni hadas siratum mustaqim. Comot Az-Zukhruf ayat ke-61. Kau tinggalkan ayat ke-64-nya. Sesungguhnya Allah, dialah Tuanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Az-Zukhruf ayat ke-43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Al-Insan ayat ketiga. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. An-Nahl ayat ke-9. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Ali Imran ayat ke-43. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tapi yang menjadikan suatu perenungan dan menjadikan suatu penekanan untuk saya pertimbangkan dalam pernyataan ayat ini, yaitu kata-kata wa innahu la ilmu lisya'at. Dan sesungguhnya Isya itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sungguh ini menjadikan suatu perenungan bagi saya. Siapa sebenarnya Isya itu? Menurut laporan Al-Quran diterangkan bahwa Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal kalau menurut pernyataan surat Al-Luqman ayat yang ke-34, demikian bunyinya. Innallaha indahu ilmu lisya'at wa nudazzilu ghais, yang artinya sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan hari kiamat itu. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Dengan lain kata, hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi, mengapa Isa juga mengetahui tentang hari kiamat? Pada saat itu saya bertanya-tanya, lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu? Itu dari Al-Quran. Lantas kenapa kau murtad? Kenapa kau kafir? Apa kata Alkitab? Yesus tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Markus pasal 13 ayat ke-31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat ke-32. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ayat ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu kapan hari kiamat. Akhirnya terus saya buka-buka ayat Al-Quran, sebenarnya siapa Isa Al-Masih itu. Dan akhirnya saya temukan jawabannya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 yang demikian bunyinya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masiku Isa banu Maryama wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isqalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada siapa? Ya Maryam, hai Maryam. Apa perkataannya malaikat ini kepada Maryam? Innallaha yubasyiruki, sesungguhnya Allah memberikan kegembiraan dalam apa yang diberikan kepada Allah ini. Bi kalimatin min hus, dengan kalimat yang darinya. Min husmuhul masihu Isa banu Maryama, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihang fit dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan yang terdekat dengan Tuhan. Wah, ini merupakan suatu perenungan tersendiri pada waktu itu. Dimana kalau saudara ketahui dan saya jelaskan
bahwa yang menurut laporan malaikat ini memberikan pernyataan bahwa Maria diberi kabar kegembiraan oleh Allah. Dan apa bentuk kegembiraan itu? Yaitu bi kalimatin, yaitu dengan kalam, dengan firman atau dengan sabdanya Allah itu. Dengan kata lain bahwa Maria ini mendapat kabar gembira berupa kalamnya Allah. Maka saya renungkan pada waktu itu, kalau begitu yang dikandung Maria itu adalah kalamnya Allah, firman-Nya Allah. Maka dengan kata lain bahwa kalam yang ada di dalam gua Garbo maupun di dalam kandungan Maria yang menjadi manusia, lahir itulah yang disebut sebagai Mesias atau penyelamat. Dengan kata lain saya jelaskan sekalian bahwa kalam yang menjelma menjadi manusia atau kalam yang menjadi manusia itu melakukan karya penyelamatan, maka dia disebut Al-Masih. Karena dia sebagai penyelamat, maka dia disebut dengan kata lain terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah yang saya renungkan pada waktu itu. Akhirnya saya terus bertanya-tanya. Ali Imran ayat ke-59. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Sebenarnya siapakah Isa ini? Kalau menurut keterangan dan menurut pengakuan setiap orang percaya maupun orang yang beragama apa saja, bahwa hanya Allah lah yang mempunyai kedudukan kehormatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai kekuasaan terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Tetapi kenapa Isa ini dinyatakan dan dilaporkan serta disaksikan bahwa Isa itu punya kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Padahal menurut pernyataan ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu, tidak ada seorang nabi pun atau rasul pun, bahkan sampai malaikat pun dinyatakan oleh Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat, kecuali hanya Isa Al-Masih putra Maryam. Siapakah sebenarnya Isa ini? Akhirnya saya buka-buka terus dan akhirnya saya temukan jawabannya di dalam surat An-Nisa ayat 171 yang saya ambil poinnya saja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Di sini ada kata-kata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Pengertian utusan Allah setelah saya renungkan dengan penerangan firman Tuhan, maka kata utusan ini adalah kalam yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia, melakukan karya penyelamatan, menyelamatkan umat manusia, maka itu disebut istilah utusan. Maka dengan kata lain bahwa firman yang menjadi manusia melakukan karya penyelamatan atau penebusan atau pembebasan supaya manusia itu tidak masuk neraka, maka dia disebut utusan Allah. Dengan kata lain bahwa pribadi sosok oknum Isa Al-Masih itulah yang dijadikan alat oleh Allah untuk melakukan karya penyelamatan. Maka dengan demikian Isa disebut utusan Allah. Dan di situ diterangkan juga bahwa dia adalah kalamnya atau kalimat Allah dan roh dari Allah itu sendiri. Kurang ajar kau ya. Kau potong lagi ayatnya. Stop kau ya. An-Nisa ayat ke-171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak,
segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Maka kalau kita renungkan dengan dalam-dalam bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam kandungan Maryam itu adalah rohnya Allah atau kalamnya Allah. Jadi bukan hasil hubungan dari siapapun, melainkan langsung dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Isa itu adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah. Kalau kita lihat lebih dalam bahwa semua manusia mulai dari Adam dan sampai sekarang dan seterusnya, bahwa semuanya itu dijadikan dari tanah atau bahasa Arabnya syol-syol. Maka lain dengan pernyataan Al-Quran mengenai tentang Isa Al-Masih ini, yaitu terjadi atau muncul dengan pernyataan kalam maupun rohnya Allah. Maka dengan demikian terus saya renungkan lebih dalam. Dari situ bisa saya simpulkan bahwa ayat di atas tadi yang saya bacakan menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu utusan Allah. Isa Al-Masih itu firman Allah. Isa Al-Masih itu roh Allah. Ayat itu juga didukung hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72 yang demikian bunyinya. Isa fa'inahu Rasulullah wa kalimatuh. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Wah, Isa itu adalah roh Allah dan kalam Allah. Ini merupakan suatu kesaksian seseorang yang tidak bisa diragukan, karena yang bersaksi, yang menyatakan dan menerangkan ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Al-Maidah ayat ke-72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat ke-73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Dia akan menjadi hakam muqsiton, akan menjadi hakim yang tegak atau hakim yang adil atau hakim yang lurus. Yaitu bisa saudara baca di hadis Sahih Muslim nomor 127 atau hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi di dalam hati saya pada waktu itu. Siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu? Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al-Quran bahwa Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bi'ahamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yaitu Quran surat At-Tin ayat yang ke-8. Mengapa Isa Al-Masih dinyatakan dan disaksikan baik itu Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sendiri sebagai hakim yang seadil-adilnya? Dengan demikian kalau kita renungkan, tidak ada seorang nabi, rasul, bahkan malaikat pun yang dinyatakan oleh Al-Quran maupun disaksikan oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang adil kecuali Isa Al-Masih putra Maryam. Ya, kalau kita renungkan dan kita hayati dari awal sampai akhir bahwa Isa Al-Masih itu adalah roh Allah, kalam Allah. Isa Al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih itu adalah hakim yang adil. Dan Isa Al-Masih itu mengetahui tentang hari kiamat. Itu di Al-Quran. Coba perhatikan. Di Alkitab, Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bandingkan dengan Yohanes pasal 9 ayat ke-39. Kata Yesus,
Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jadi kedua ayat ini bertentangan. Pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Bertentangan dengan Injil Yohanes pasal 9 ayat ke-39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi." Jadi, mana ayat yang benar? Ini satu lagi kontradiksi yang terjadi. Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bertentangan dengan Injil Yohanes pasal 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi, kesimpulan, anak bukan untuk menghakimi dunia, Bapa tidak menghakimi siapapun. Jadi tidak ada hakim. Jadi siapa yang jadi hakim? Bapa tidak, anak tidak juga. Bapa tidak menjadi hakim, anak juga tidak menjadi hakim. Jadi tidak ada hakim. Kesimpulannya, kenapa kau bilang Yesus itu adalah hakim yang paling adil? Dari mana kau dapat? Dari Al-Quran. Di Alkitab itulah dia. Kontradiksi. Inilah data-data yang sudah saya kumpulkan dari pernyataan Al-Quran. Quran surat 19 ayat 19. Di sana dikatakan, Isa Al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. Quran 19 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, Isa Al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat 3 ayat yang ke-46 dan Quran surat 5 ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-110. Di sana dikatakan, Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat 19 ayat yang ke-31, di sana dilaporkan Isa Al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat 3 ayat yang ke-49 dan Quran surat 5 ayat yang ke-110, di sana diterangkan bahwa Isa membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak atau lepra atau kusta, dan menghidupkan orang mati. Wah, ini luar biasa, perlu saudara renungkan. Dan data berikutnya, Quran surat 3 ayat yang ke-45, Isa adalah kalam Allah terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran surat 4 ayat 171, Isa Al-Masih utusan Allah, kalam Allah dan roh Allah. Quran surat 21 ayat yang ke-91 dikatakan, Isa dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam. Memang ini cerita baru apa, ha? Dari kecil Muslim sudah tahu kisah Nabi Isa Al-Masih. Ayat ini sudah ribuan tahun tidak menjadikan Isa Al-Masih sebagai Allah, kecuali orang kafir seperti kamu. Dan data-data hadis yang saya kumpulkan yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Di sana diterangkan Isa itu utusan Allah, kalam Allah, roh Allah. Hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Di sana dikatakan Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Hadis Anas bin Malik halaman 72. Di sana dikatakan Isa roh Allah dan kalam Allah. Hadis Sahih Muslim jilid 1 halaman yang ke-74. Di sana dikatakan Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Hadis Ibnu Majah di sana melaporkan tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam. Dengan bahasa Arab,
La makhdiya illa Isa banu Maryama, itu bahasa Arabnya. Dengan dukungan dan pernyataan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis, perasaan saya seperti disinari dengan pancaran terang kebenaran untuk terus melangkah menuju jalan keselamatan. Tetapi ada satu hal yang membuat saya berat melangkah untuk berjalan terus menuju ke puncak keputusan. Apa itu? Yaitu masalah amal yang selama ini sudah saya kumpulkan sejak dari awal dengan jerih payah ibadah yang melelahkan dan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Sebab menurut ajaran agama Islam, apabila orang itu sudah murtad atau keluar dari agama Islam, segala amal ibadahnya akan musnah, terhapus. Trinitas bukan ajaran Yesus. Sebelum peristiwa penyaliban, Injil dan agama sudah diajarkan oleh Yesus. Dan tidak mungkin Yesus akan mengajarkan Trinitas yang berlandaskan penebusan dosa melalui penyaliban. Karena keterangan ini saat di mana peristiwa salib belum terjadi. Bukti, Injil Allah sudah ada tanpa salib. Agama sudah diajarkan tanpa Trinitas. Injil-Injil ini tentu tidak mengajarkan tentang dosa waris, apalagi penebusan dosa, karena hal itu belum terjadi. Bukti, dosa-dosa bisa diampuni tanpa salib. Dosa waris itu hanya karangan kamu saja. Mana ada dosa waris? Kalau dosa waris itu ada, betapa terlambatnya Yesus datang ke dunia untuk melakukan penebusan. Betapa jahatnya Allah membiarkan manusia selama ribuan tahun dengan dosa-dosa yang tak terampuni.
Apakah bisa disebut mengorbankan nyawa kepada orang yang mengorbankan nyawanya, tetapi tahu 3 hari kemudian nyawanya akan dikembalikan? Itu sama seperti ini. Apakah bisa disebut mengorbankan harta kepada orang yang mengorbankan hartanya, tapi tahu hartanya tersebut 3 hari kemudian dikembalikan lagi? Karena hal yang demikian disebut memberi pinjaman.